Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali lagi menceritakan sebuah cerita yang diambil dari sebuah novel, yaitu yang berjudul Menantu yang Dihina Ternyata Seorang Miliarder Part 1 bagian 2. Sebelum masuk ke cerita, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan cerita-cerita lainnya. Oke, langsung saja masuk ke cerita. Diceritakan bahwa Yuni mulai menata makanannya di meja samping yang ada di ruang tamu. Ia sesekali mengelap keringatnya. Hingga akhirnya semua pekerjaan selesai juga, dan tepat dengan para tamu yang mulai datang, Yuni segera pergi ke dapur untuk menyusul suaminya. Untung saja tadi ia sudah menyisihkan sedikit untuk suaminya. "Ayo masak jeng," ajak Bu Dewi pada teman-temannya. Semuanya pun masuk ke dalam rumah yang berukuran luas itu. "Ayo langsung pada makan aja ya, cicipin dong. Tadi menantu saya yang kaya itu udah pesenin ini semua," ujar Bu Dewi. Iya, memang tidak pernah menghargai jerih payah Yuni. Makanya Aksa selalu merasa jika Yuni bukanlah anak kandung mertuanya. "Enak banget Bu Dewi punya menantu yang perhatian ya." "Ah, rasanya juga lezat sekali. Pasti dari keting mahal ya Bu?" tanya Bu Asih. "Pasti dong. Kalian pada tahu kalau menantu saya orang kaya kan? Nggak mungkin lah kalau dia sampai pesanan makanan rumah yang murah," sumbung Bu Dewi lagi. Semua teman Bu Dewi akhirnya makan lebih dulu sebelum memulai arisan. Sedangkan Yuni, ia mencari keberadaan suaminya sembari membawa piring yang berisi nasi dan juga lauknya. "Mas Aksa, di mana ya?" tanya Yuni sambil terus celengak-celenguk agar bisa menemukan keberadaan suaminya. Yuni akhirnya melangkahkan kaki ke kebun belakang, dan benar jika suaminya ada di sana. "Aku cariin kemana, gak taunya kamu malah di sini, Mas," ucap Yuni yang langsung duduk di samping Aksa. "Ya, lebih baik memandang kebun ini daripada harus melihat kamu yang selalu dihina seperti itu, Yang. Maafin aku ya sayang, aku belum bisa membahagiakan kamu dan memberikan kamu kehidupan yang layak." "Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku sudah sangat bahagia hidup bersamamu loh. Ayo, sebaiknya kamu makan dulu yang cepat," ucap Yuni. Karena jika sampai ibunya tahu ia memberikan makanan pada Aksa, pasti ibunya itu akan marah. "Terima kasih sayang. Aku yang memang sudah lapar, segera melahap makanan itu dengan cepat." "Masakan kamu seperti biasa sangat lezat sekali. Sepertinya kita memang harus segera menabung untuk membuka catering," ucap Aska. "Mungkin jika nanti aku sudah membongkar identitasku, aku akan membuatkan istri ke restoran yang besar agar dia bisa menyalurkan hobinya." "Amin. Ya sudah, aku kembali dulu ke dalam ya Mas. Nanti kalau semua tamu sudah pulang dan aku sudah selesai mencuci piringnya, kita bisa juga langsung pulang," aku dengan cepat menganggukkan kepala. "Ingat, jangan terlalu lelah ya sayang. Pesanku sebelum istriku akhirnya pergi menjauh, meninggalkan aku yang masih betah untuk duduk di kebun ini." Yuni hanya mengangguk saja, tapi aku tahu jika ia tak akan mungkin menurutku, karena semua pekerjaan rumah akan dilimpahkan kepadanya. Perut yang kenyang membuat mataku mengantuk. Kugeser tubuhku untuk terlentang, dan akhirnya tak menunggu lama aku sudah terlelap dengan nyenyaknya tidur. Yuni kembali ke dapur. "Habis dari mana kamu Yun, bawa piring begitu? Ngasih suamimu makan?" tanya Pika dengan sinisnya. Enggak kak, tadi ada sisa bahan yang kotor dan bau, jadi aku buang ke belakang." "Oh begitu. Aku pikir kamu sok perhatian pada suamimu yang miskin itu.
Kalau dia malas kerja, kamu juga jangan nyusahin diri Yon, ucap Pika. Oh ya, nanti kalau sudah selesai, tolong bungkusin aku ya Yon. Aku mau membawa pulang agar aku tak perlu susah payah masak nanti malam, ucap Pika. Baik Kak. Pika pun kembali keluar untuk menemui teman-teman arisan ibunya. Sedangkan Yuni menunggu di dalam, tepatnya di meja makan. Ia tak mungkin keluar karena hanya akan membuat ibunya itu malu saja. Setelah 1 jam berlalu, semua teman arisan Ibu Dewi sudah pulang. Yuni segera berdiri untuk merapikan semuanya agar ia bisa segera pulang. Nanti sore ia masih harus menjual gorengan. Yuni segera mencuci semua piring kotor dan ia juga segera membungkuskan untuk kedua kakaknya. Tak lupa untuk dirinya juga yang lebih sedikit. Namun tiba-tiba Bu Dewi masuk dan mengejutkan Yuni. Ini siapa yang suruh kamu bawa banyak kayak gini, Yon? Tanya Bu Dewi. Ini yang banyak untuk Kak Pika sama Kak Citra, Bu. Mereka tadi yang minta. Dan ini bagianku. Aku belum sempat makan tadi. Dan juga Mas Aksa yang sudah membantuku. Oh begitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Bu Dewi pikir semua itu akan dibawa oleh kamu. Bu Dewi mengambil uang 20 ribuan dan segera memberikannya pada Yuni. Ya, anggap saja ini itu ongkosmu ya. Untuk ongkos buat masak. Daripada kamu harus berjualan gorengan yang hasilnya tak seberapa itu, cibir Bu Yuni. Makasih Bu. Kalau begitu aku pamit permisi pulang dulu Bu. Semuanya sudah rapi dan bersih, ucap Yuni. Baiklah. Lagian mata ibu lama-lama sakit kalau lihat suamimu kalau kamu itu lama-lama di sini. Untung saja tadi nggak ada keluar rumah dan malu-maluin ibu. Ya Bu. Yuni segera menyalami tangan ibunya dan langsung pergi keluar sembari membawa kresek kuah soto yang sedikit dan cukup untuk makan keduanya nanti. Yuni rela menahan rasa lapar agar bisa makan berdua dengan suaminya. Mas, ayo pulang, ucap Yuni sambil menepuk paha suaminya. Aksa membuka mata. Ia menyesuaikan matanya dengan cahaya matahari yang menerobos, lalu akhirnya duduk. Sudah selesai sayang? Tanya Aska. Yuni menganggukkan kepalanya. Sudah Mas, ayo kita pulang. Aksa pun berdiri dan segera berjalan ke arah luar untuk segera pulang dari rumah mertua Aksa. Dilajukan lagi motor metik bekas itu ke rumah kontrakan Aksa. Kamu bawa apa itu sayang? Tumben, ibu ngebolehin kamu bawa itu? Tanya Aska saat kita sudah sampai di rumah. Yuni pun menjawab, aku belum sempat makan tadi Mas, jadi aku bawa pulang saja, ucap Yuni. Hatiku kembali teriris. Aku akan meminta Reko agar membawakan makanan lezat nanti malam agar istriku tidak mengambil makanan sisa lagi. Kuah soto dengan sedikit ayam itu dituangkan ke dalam mangkok. Kalau kamu lapar, bisa makan lagi Mas, ucap Yuni. Tidak sayang, perutku masih sangat kenyang. Kamu lihat saja ini, ujarku sambil membuka baju dan membalikkan perutku yang six pack. Kamu makanlah yang banyak, kalau perlu habisin aja. Bukannya kamu sendiri selalu bilang jika rezeki dari Allah itu selalu datang tidak terduga? Iya Mas, Yuni mulai melahap makanannya. Ia memang sangat lapar sekali setelah mengerjakan banyak hal tadi. Hingga akhirnya Yuni selesai juga, dan ia langsung mencuci piring kotornya. Hari ini kita libur dulu jualan ya sayang, ucap Asa yang tak tega melihat istrinya lelah. Kenapa Mas? Aku nggak apa-apa kok. Tinggal istirahat sebentar saja. Kasihan pelanggan yang sudah nunggu. Namun Aksa tetap menggiling. Kesehatan kamu yang paling utama. Biar aku yang akan mencari uang nanti malam. Tapi Mas, Yuni masih ingin menyanggah perkataanku. Tapi kenapa sayang? Aku kan suami kamu. Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin kamu salah jalan Mas. Aku nggak mau kamu kerja yang nggak benar nantinya. Lagi pula ibu tadi kasih uang aku.
Jadi kalau memang Mas mintaku untuk bekerja nanti, setidaknya kita masih punya pegangan uang. Emangnya berapa ibu kasih uang sama kamu? Tanya Aksa. Yuni mengeluarkan uang dari sakunya yang warna hijau itu. Ya ampun, pelit banget ibu, pekik si Aska dalam hati. Biaya asli rumah tangga di rumahku saja melebihi itu seharinya. Si Yuni pun langsung berbicara. Jangan lihat dari jumlahnya mas, insya Allah ini akan cukup untuk kita nanti. Aku menarik tubuhnya lagi untuk dipeluk. Aku janji suatu saat akan berjuang hingga membuatmu bahagia sayang. Aku percaya itu mas. Ayo kita istirahat saja dulu, ajak Yuni pada Aska. Oke, cerita ini pun cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf karena videonya tidak bisa terlalu panjang karena keterbatasan memori. Oke, nantikan cerita selanjutnya di channel Majaji Berbagi Cerita. Diharapkan kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe dulu, like serta komen. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita-cerita romantis lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.